Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Aning Ayu Kusumawati yang telah membimbing kami selama 1 semester. Yang saya hormati teman-teman SK yang sudah menemani latihan kami. Dan tak lupa teman-teman Teater Aswad kelompok B yang telah bekerja keras. Pada hari ini, kami, dramaturgi B, akan mempersembahkan sebuah pementasan dengan judul Mamuzen yang diangkat dari novel karangan Dr. Said Ramdhan Al-Buti dengan judul yang sama, Mamuzen. Pada malam hari ini, akan kami bangkitkan lagi kisah pedih dan sedih yang telah terkubur sejak dahulu kala. Akan kuhidupkan lagi gelora cinta yang ada dalam diri Mamu dan Zen. Mamu yang merana terpanggang api asmara, dikucilkan oleh hasud dan tipu daya. Dan Zen, gadis suci bersih, seputih awan yang larut dalam nestapa oleh tangan-tangan durjana. Bagai bunga lembut yang remuk diremas oleh telapak tangan kasar yang bengis. Pada malam hari ini akan kami angkat ke puncak sejarah agar nama mereka dikenang dan helayan nafas mereka yang sesak menjadi abadi. Dan inilah Teater Aswad kelompok B, Mamuzen. Sudah bosan rasanya hidup seperti ini. Tidakkah kau bosan dengan semua ini, Zen? Sudah 20 tahun lebih kita hidup seperti ini. Memang menjadi putri dari kerajaan Buton terlihat begitu menyenangkan. Tapi apalah semua ini kalau kebebasan saja kita tak punya. Dari kecil, kakak kita, Pangeran Zainuddin, selalu melarang kita untuk keluar istana. Bahkan, orang luar istana tak bisa sembarang menemui kita. Lihatlah dirimu, Siti. Kamu adalah putri kerajaan dengan kecantikan tertinggi. Lalu, apa yang harus dikhawatirkan? Percuma saja, Zen, percuma. Orang-orang luar hanya tahu rumor tentang kita. Aku paham kalau Pangeran Zainuddin melarang kita demi kebaikan kita. Tapi aku pun juga ingin tahu bagaimana kehidupan di luar sana. Mungkin seumur hidup aku tak akan pernah menemukan kekasih hati. Saudaraku satu ini berbicara tentang laki-laki. Sejak kapan, Siti? Sebenarnya, Zen, sudah lama aku memikirkan hal ini. Aku membayangkan siapa kelak yang akan melamarku. Aku tak mau jadi perawan tua. Jangan berpikir buruk seperti itu, Siti. Kita berdua adalah 2 putri kerajaan. Pastilah kan ada pangeran tampan yang melamar kita. Tapi mau sampai kapan, Zen? Musim demi musim telah berlalu. Bahkan
esok sudah musim semi lagi. Jangan sampai kita seperti apa yang dikatakan Wali. Dari musim durian sampai musim rambutan, tak kunjung aku temukan. Siapa Wali itu, Siti? Wali Ben, Zen, Wali Ben. Wali Ben? Kau ini tak pernah mengerti, Zen. Sudah, kita harus cepatnya memikirkan bagaimana cara kita agar bisa menemukan kekasih hati. Itu hal yang sangat mudah, Siti. Saat pesta musim semi, semua penduduk Kurdistan akan berkumpul. Tentu akan ada banyak laki-laki. Dan kau bisa menemukan lelaki idamanmu. Tunggu. Kau kan sendiri paham, Zen. Perempuan macam kita mana bisa berbaur sembarangan dengan lelaki. Sudahlah, Zen. Melelahkan hidup seperti ini. Ingin jadi umbi-umbian sajalah aku. Atau andai kita bisa menyamar jadi laki-laki dan berbaur dengan mereka. Itu ide yang bagus, Siti. Apa, jadi umbi-umbian? Bukan yang itu. Menyamar. Pada saat pesta musim semi, semua penduduk istana akan pergi, Siti. Tentu, istana akan jadi sepi. Bisa dengan mudah menyamar, lalu pergi ke pesta. Ide bagus itu, Zen. Ide bagus. Kau memang pintar, adikku. Aku benar-benar membayangkan esok kita bisa menyamar jadi laki-laki dan menemukan kekasih hati. Tapi jangan terlalu tinggi berhayal juga, Siti. Nanti nggak kesampean, nangis. Kau ini ada-ada saja, adikku. Sudah. Kita harus cepatnya istirahat agar esok kita bisa terbangun dengan segar. Ingat kata Bang Haji Roma, begadang jangan begadang kalau tiada artinya. Siapa Bang Haji Roma itu, Siti? Siapa Bang Haji Roma itu, Siti? Tajudin, apa kau yakin ini akan berhasil? Tentu, Makmu. Karena hanya dengan ini kita bisa mengobati rasa penasaran kita dengan dua permata istana itu, Makmu. Tapi bagaimana jika kita ketahuan? Kau kan menteri kerajaan dan aku sekretaris kerajaan. Bisa-bisa kita berada dalam bahaya. Teruslah kau berteriak, Makmu, sampai semua orang tahu kita sedang menyamar. Tapi tenanglah, Makmu. Kamu sudah terlihat seperti wanita yang sangat cantik. Apa jadinya kalau orang-orang mendengar wanita cantik bersuara ngebas? Benar juga kau Tajudin. Kau pun terlihat seperti wanita yang sangat cantik. Andai saja kau bukan Tajudin, pasti aku sudah melamarmu sekarang. Bisa saja kamu. Cantikan kamu kok. Cantikan kamu. Kamu.
Kamu. Sudah. Ayo kita cari dua permata istana itu sebelum pesta ini selesai. Baiklah. Wah, siapa mereka itu? Aku belum pernah melihat pria setampan ini. Aku juga tidak mengetahuinya, saudaraku. Aku belum pernah melihat pria semanis mereka. Andai mereka perempuan, pasti udah aku nikahi mereka. Aku tidak peduli. Aku akan tetap menikahi mereka, walaupun mereka laki-laki. Sudah, mari kita pulang. Zen, sia-sia kita menyamar. Tak ada satupun laki-laki yang kita harapkan. Benar sekali, Siti. Dan pesta pun akan segera selesai, Siti. Sebaiknya kita harus pulang, Zen. Baiklah. Lihatlah Tajudin. Ada dua pria tampan di sana. Sepertinya aku belum pernah melihat mereka di istana ini. Aku juga belum pernah melihat pria semenawan itu di kerajaan ini, Mamu. Ayo coba kita ikuti mereka. Iya. Terang. Din, Siapa mereka? Ya Tuhan. Zen, kenapa mereka malah tertidur? Mereka tidak tertidur, Siti. Hanya istirahat di tempat. Bisa-bisanya saja kau bercanda, Zen. Mana ada istirahat di tempat seperti ini. Yang benar seperti ini. Zen, ada apa? Siti, lihatlah. Betapa indahnya dua tangkai mawar ini, Siti. Ya Tuhan, siapa mereka, Zen? Apakah mereka adalah dua malaikat yang diturunkan Tuhan untuk kita? Entahlah, Siti. Aku juga belum pernah bertemu dengan mereka. Tapi mengapa mereka pingsan, Siti? Aku pun tak tahu, Zen. Tapi bagaimana ini, Zen? Pangeran dan rombongan sebentar lagi akan pulang. Kita harus cepatnya kembali. Tapi malah sekali nasib mereka, Siti. Bagaimana jika kita tukar saja cincin kita dengan cincin mereka? Agar siapapun yang menemukan dapat mempertemukan kita dengan mereka nanti. Baik, Siti, kita harus cepat. Tuan Putri, ini hamba Hailana Putri membawakan minum untuk Tuan Putri. Masuklah, Hailana. Apakah Tuan Putri sudah sembuh? Seperti yang kau lihat, Hailana, beginilah keadaan kami. Mohon maaf Putri jika hamba lancang. Tapi adakah sesuatu yang mengganggu pikiran Tuan Putri? Tidak ada, Hailana. Terima kasih sudah bertanya. Tuan Putri, raut wajah kalian itu
tak dapat menutupi suatu apapun dari hamba. Karena hambalah yang mengasuh Tuan Putri sejak kecil. Apa Tuan Putri masih ingat ketika kecil dulu hamba yang selalu menggendong Tuan Putri kemana-mana? Tidak, Hailana, kami hanya lelah saja. Tuan Putri, kalian berdua ini adalah manusia yang luhur, serta benih yang selalu dirindukan oleh setiap sanubari. Kecantikan dan keceriaan kalianlah yang menghiasi istana Buton ini. Tapi akhir-akhir ini hamba merasa istana ini begitu sepi dan sunyi, Putri. Berceritalah Tuan Putri. Barangkali Hailana tua ini dapat membantu Tuan Putri. Sebenarnya kami sedang resah, Hailana. Sebelumnya, kami minta maaf, Hailana. Kami hanya pura-pura sakit hanya untuk menyamar jadi laki-laki. Apa? Jadi kalian tidak benar-benar sakit dan menjamar menjadi laki-laki kemarin? Sekalian saja kau pakai toa, Hailana, agar seluruh penduduk negeri ini tahu. Toa itu apa, Putri? Ah, sudahlah Hailana, kami sudah lelah. Maaf, Putri. Jika hamba boleh tahu, apa alasan Tuan Putri untuk menyamar kemarin? Sebenarnya kami ingin menemukan lelaki dambaan kami, Hailana. Rupanya dua permata negeri Buton ini sudah memikirkan laki-laki ya. Hailana, Maaf Putri. Lantas, apakah Tuan Putri sudah menemukan dambaan hati Tuan Putri tersebut? Itulah masalahnya, Hailana. Jadi, ketika kami sedang menyamar jadi laki-laki, ada dua orang gadis yang mengikuti kami dari belakang. Paras mereka begitu cantik, Hailana. Dan kami berani bersumpah, baru kali itu kami menemui mereka. Tapi ketika kami berpapasan dengan mereka, mereka pingsan begitu saja. Dan sejak kejadian itu, kami merasakan perasaan yang sangat aneh. Entah itu cinta atau yang lainnya. Tidak mungkin itu Putri. Setahu hamba, tak ada wanita yang lebih cantik dari Putri di negeri ini. Dan tidak mungkin pula jika Putri jatuh cinta pada wanita. Atau jangan-jangan... Hailana, jangan memperumit masalah kami. Maaf Putri. Lantas, adakah hal lain yang Tuan Putri ingat dari mereka? Tidak ada, Hailana. Kami hanya teringat kecantikan mereka. Iya, Hailana. Kami sempat menukar cincin dengan mereka. Oh, rupanya kalian menukar cincin kalian dengan cincin mereka. Baiklah kalau begitu Putri. Akan hamba bantu mencari gerangan pemilik dari cincin ini, Putri. Terima kasih, Hailana. Terima kasih sudah mau membantu kami. Sama-sama Tuan Putri. Kalau begitu, hamba pamit Putri. Bagaimana mungkin Tuan Putri mengatakan kalau dua cincin ini milik seorang perempuan? Padahal setahuku cincin ini hanya diberikan pangeran pada para petinggi istana saja. Atau cincin ini ada sangkut pautnya dengan desas-desus dari para dayang. Mereka mengatakan ada beberapa petinggi istana yang tak hadir di pesta musim semi kemarin karena sakit.
Jika memang benar, aku yakin salah satu dari mereka pasti pemilik cincin ini. Tapi bagaimana caranya aku menemukan mereka? Aku ada ide. Bagaimana caranya aku menemukan gerangan pemilik cincin ini? Semoga ideku ini berjalan dengan baik. Din, Tajudin, lihat ini. Ada apa, Mamu? Cincin siapa ini? Apakah ini cincin dua pria yang kita temui kemarin? Siti? Celaka, Mamu. Ini adalah dua cincin milik adik pangeran. Ya Tuhan, jadi dua pria yang kita temui kemarin adalah dua gadis. Dua gadis tercantik milik kerajaan, Mamu. Astaga. Apa yang kita lakukan, Tajudin? Apa yang kita lakukan? Dengarkan aku, Mamu. Kita harus bangkit. Bangkit. Iya, bangkit. Sudahlah, masih ada saja sisa tenagamu untuk bercanda. Tapi, Mamu, kita tidak boleh berlarut dalam kesedihan ini. Di kerajaan ini, kita dikenal sebagai dua pria yang gagah berani. Apa jadinya kalau orang-orang tahu kita ini lemah? Apalagi cuma gara-gara perempuan. Saudaraku, yang kau nasihati di depanmu ini bukanlah Mamu yang kau kenal. Keteguhan, keberanian, dan kekuatan dalam diri ini sudah lenyap. Lihatlah. Hanya tubuh kurus krempeng, terbalut derita, dan hati yang panas terbakar. Aku sakit, kawan. Aku bukan Mamu yang dulu. Hai Jiku, apa kamu tidak merasa kasihan? Mamu dan Tajudin semakin lama semakin kurus. Ya, aku sebenarnya kasihan dengan mereka. Bagaimanapun juga, mereka itu adalah saudara kita. Dan sakit yang mereka derita bukanlah sakit biasa. Bagaimana kamu bisa yakin itu? Bagaimana aku tidak yakin? Kalau cuma sakit biasa, dikasih teh hangat, bisa sembuh. Nah ini kita harus cari obat ke sana kemari dan tidak ada hasilnya. Lalu apa yang harus kita lakukan? Apakah kau tidak punya ide? Kau kan orang yang paling bijak di antara kita. Bahkan di negeri ini. Entahlah Jiku, aku pun tak tahu. Aku, tabib dari negeri timur. Wahai rakyat Buton, marilah, mendekatlah. Sakit apapun kalian, pasti akan kusembuhkan. Inilah aku, tabib dari negeri timur. Aku harap rencanaku ini berjalan. Karena jika ini tidak berhasil, entah kemana lagi harus kutuju
untuk menemukan gerangan pemilik dari cincin ini. Selamat pagi, Nak. Selamat pagi. Selamat pagi. Apakah benar engkau bisa menyembuhkan penyakit? Ya, tentu saja. Dan lebih tepatnya sakit yang tak nampak. Kebetulan kalau seperti itu, saudara kami sedang sakit dan kita tidak tahu mereka sedang sakit apa. Apakah Anda berkenan untuk memeriksa mereka? Ya, tentu saja. Baik, kalau begitu biar saya antar. Mari, lewat sini. Mari. Ini dia saudara kami, Mamu dan Tajudin. Mengapa Anda terkejut seperti itu? Tidak apa-apa. Kalau begitu, bolehkah saya meminta waktu hanya bertiga dengan mereka? Ya, Baiklah. silakan. Baik, terima kasih. Tuan Mamu, Tuan Tajudin. Hailana, Mengapa kamu di sini, Hailana? Dan mengapa harus menyamar juga? Ceritanya panjang sekali, Tuan. Begini, saya hanya ingin bertanya, apakah kedua cincin ini milik Tuan? iya, Benar, Hailana. Dari mana kamu mendapatkannya? Hamba mendapatkan kedua cincin itu dari dua orang putri yang hamba asuh sejak kecil, Tuan. Begini, Tuan, tak jauh dari keadaan Tuan di sini. Putri Siti dan Putri Zain pun di istana mengalami hal yang sama. Dan untuk itu, kurasa hal yang sedang kalian rasakan ini bukanlah sekedar cinta yang biasa, Tuan. Dan untuk obatnya sendiri, kurasa tak ada obat lain, Tuan, kecuali satu. apa itu? Tuan harus segera mendatangi pangeran dan melamar Tuan Putri, Tuan. Baiklah, Hailana. Kami akan memikirkan rencana ini secara matang. Baiklah kalau begitu, Tuan. Hamba pamit. Akan segera hamba beritahu berita kabar ini kepada Tuan Putri di istana. Terima kasih, Hailana. Sama-sama, Tuan. Bagaimana? Kabar mereka berdua? Keadaan mereka sudah lebih baik saat ini. Cukup diberi teh hangat saja, mereka akan pulih kembali. Baiklah kalau seperti itu. Terima kasih. Terima kasih banyak. Baik. Jigo. Bagaimana, Kak? Apakah berhasil? Begini, saudaraku. Arif, Jiku, apakah kalian bisa membantu kami? Tentu saja. Ya, bisa. Kami rasa penyakit ini akibat pertemuan beberapa hari yang lalu dengan adik pangeran, Putri Siti dan Zain. Putri Siti? Zen, Jadi kalian berdua sempat bertemu dengan dua putri istana? lalu bagaimana kalian bisa bertemu dengan mereka? Ceritanya cukup panjang. Kalau kami ceritakan lagi, teater ini nggak akan selesai. Tapi apa yang kalian berdua bicarakan dengan tabib tadi? Tabib tadi sebenarnya adalah Hailana, pengasuh putri kerajaan. Dia menyamar untuk mencari kami, dan dia menyarankan agar kami segera menikah dengan dua putri, agar penyakit ini cepat pulih. Aduh, sakit karena cinta memang tidak mudah. Tapi
apakah kita akan melamarkan kalian berdua dengan 2 putri kerajaan sekaligus? Menurutku dengan 2 lamaran sekaligus itu akan membuat pangeran berpikir kembali untuk menerimanya. Ya, betul kata Jiku, karena ini sangat mendadak. Tapi bagaimana kalau kita melamarkan Tajudin terlebih dahulu? Dia kan orang yang paling dekat dengan pangeran. Lalu nanti kalau Tajudin sudah diterima, kita ajukan Mamu dan itu akan lebih mudah. Ya, jika itu yang terbaik, aku siap untuk menunggu. Tidak, Mamu. Arif dan Jiku akan melamarkan kita berdua sekaligus. Tidak kan? Apabila kita melamar 2 putri kerajaan sekaligus, kemudian pangeran menolaknya, maka tidak ada pernikahan untuk kalian berdua. Ini yang terbaik. Baiklah, jika itu yang terbaik, mari kita pikirkan rencana ini. Tuan Putri, ini hamba Hailana, Tuan Putri. Masuklah Hailana. Ada apa Hailana? Hamba bersumpah atas nama Tuhan yang telah menciptakan keanggunan dan kecantikan Tuan Putri. Hamba telah menemukan mereka, Putri. Tapi hati hamba berdebar, Putri, karena kasihan. Karena tatkala hamba sebutkan nama Tuan Putri, darah mereka mengalir, meradang ke sekujur tubuh mereka, Putri. Mereka bukanlah perempuan seperti yang Tuan Putri katakan. Mereka adalah laki-laki, Putri, yang Tuhan ciptakan dengan ketampanan, kegagahan, serta budi yang luhur, Putri. Hamba yakin mereka selaras dengan Tuan Putri. Mereka adalah menteri dan juga sekretaris istana, Tuan Mamu dan Tuan Tajudin, Putri. Mamu dan Tajudin, Hailana. Iya, Putri. Apakah mereka akan mencintai kami? Sedangkan kami belum pernah bertemu dengan mereka, Hailana. Tuan Putri, cinta yang sejati itu tak akan pernah memandang fisik. Cinta yang sejati datang dari dalam hati, Putri. Hamba yakin cinta yang Tuan Putri rasakan saat ini bukanlah cinta biasa, Putri. Tapi Hailana, apa kau yakin mereka akan datang melamar kami? Ya, Putri, tentu saja. Tuan Mamu dan Tuan Tajudin bukanlah sembarang orang yang dapat mempermainkan cinta, Putri. Hamba yakin sebentar lagi Tuan Mamu dan Tuan Tajudin akan segera menghadap pada pangeran dan melamar Tuan Putri. Jika demikian, Hailana, kuharap lamaran itu akan berjalan dengan lancar, Hailana. Tentu saja, Putri. Dan sampai saat itu tiba, hamba akan sangat senang sekali, Putri. Terima kasih Hailana. Terima kasih sudah membantu kami. Sama-sama, Tuan Putri. Kalau begitu, hamba pamit, Putri.
Perkenankan tuanku, hamba adalah Arif, saudara dari Tajudin, orang mulia kerajaan. Tuanku yang terhormat, sesungguhnya kami semua berada dalam simpati dan naungan kuasamu. Maka dari itu, kami memberanikan diri berharap pada keharibaanmu. Tuanku yang terhormat, sesungguhnya orang mulia kerajaan adalah orang yang juga engkau hormati. Kendati ia memiliki garis keturunan yang agung. Dan juga itu karena Tajudin saudara kami bersahabat denganmu tuanku. Tuanku, sungguhnya Tajudin adalah orang yang tulus dalam pengabdiannya terhadap kerajaan ini. Dan kini ia berharap agar dapat mempersunting adik daripadamu tuanku, yaitu Putri Siti. Besar harapan kami engkau menerima lamaran kami. Tajudin tuanku adalah orang yang layak mendapatkan simpati daripadamu. Barangkali ia layak mendapatkan kemuliaan dengan menjadi adik iparmu tuanku. Tuanku, sebagai penasihat istana, izinkan hamba menyampaikan satu hal. Ada apa, Bakar? Katakanlah. Tuanku, seperti yang Tuan tahu, Putri Siti bukanlah wanita yang biasa. Sudah banyak pangeran-pangeran negeri seberang yang menaruh hati padanya. Tanpa mengurangi rasa hormat hamba kepada Tuan, sebaiknya Tuan pikirkan matang-matang. Bakar, sepertinya aku telah menemukan jawabannya. Dan Tajudin, tidak ada alasan bagiku untuk tidak mengabulkan permohonan kalian. Aku justru sangat senang atas keputusan kalian melamar adikku. Segera carilah penghulu untuk saat ini juga. Kita langsungkan acara pernikahan. Tajudin adalah pemuda yang sudah lama menghabiskan waktu dan tenaganya untuk mengabdi kepada istana ini. Ia serahkan hidupnya dengan tulus untuk kami. Hari ini, kupenuhi seluruh haknya agar kepemimpinanku menjadi berkah. Kupersembahkan pesta perayaan yang meriah untuk pernikahan kalian. Terima kasih tuanku. Sungguh besar kemuliaan dan kebaikan tuanku, hingga sudi menerima hamba sebagai ipar tuanku. Sekali lagi hamba ucapkan terima kasih. Baiklah, segera siapkan pesta perayaan yang meriah untuk malam ini juga. Tunggu Tuan. Sebaiknya. Kenapa? Mengapa harus Tajudin Tuan? Masih banyak pangeran-pangeran di seberang yang lebih pantas daripada dia. Cukup Bakar. Tajudin pantas mendapatkan Putri Siti. Aku mengerti betul wataknya. Segera kau siapkan saja pesta yang meriah untuk malam ini. Baik Tuan. Sungguh benar kecantikanmu Putri Siti. Tidak Tuan Tajudin. Sungguh ketampanan dan ketulusanmu lah yang patut mendapat pujian. Aku sangat bersyukur pada Tuhan atas anugerah keanggunan yang diberikan di depan mataku ini. Tajudin, kemarilah.
Baik, Tuan. Kau secara resmi telah menjadi iparku, Tajudin. Kita harus akrab. Terima kasih, Tuanku. Apakah saya boleh mengatakan sesuatu? Katakan saja, Tajudin. Kau tak perlu sungkan lagi kepada aku. Tuanku, kita memang tidak berharap pegawai seperti Bakar itu berlaku bak anjing-anjing penjaga istana. Namun, Tuanku, anjing-anjing itu masih memiliki naluri kesetiaan dan keikhlasan. Sedangkan, Tuanku, yang ada dalam diri Bakar hanya kejahatan dan tak bisa menggunakan akalnya dengan baik. Tajudin, terkadang dalam menjalani hidup ini, kita membutuhkan orang yang dungu seperti Bakar. Apalagi di luar istana ini, kita dikelilingi masalah-masalah pelik. Ada kalanya kita memerlukan bala bantuan untuk menuntaskannya. Dan saat itulah, kita memanfaatkan orang seperti Bakar. Mengenai dirinya yang suka menggunjing. Percayalah, gunjingan-gunjingan itu tidak akan sampai membahayakan kita. Tapi, Tuanku, tak perlu khawatir berlebihan. Nikmati saja pesta ini, Tajudin. terima kasih, Tuanku. Dasar kau Tajudin. Sudah sangat lama Tajudin tidak mengunjungi istanaku lagi. Bakar, apakah kau tahu kapan Tajudin akan mengunjungi istanaku lagi? Tuanku, sebenarnya sudah 4 hari ini Tajudin tidak berkunjung ke istana, Tuan. Lalu, apa kesibukan dia? Hamba tidak tahu, Tuan. Mungkin semangat pengabdiannya telah menurun. Tuanku, sebenarnya tidak satupun orang di negeri ini yang menyangka bahwa Tuan akan memberikan Putri Siti kepada Tajudin secara cuma-cuma. Padahal banyak raja-raja di wilayah negeri lain yang siap untuk menjadi ipar pangeran, walaupun mengorbankan harta, tahta, dan kejayaan mereka. Apalah Tajudin yang hanya mengandalkan cinta, Tuan. Diam kau Bakar. Apakah ada punggawa di negeri ini yang sehebat Tajudin dan 2 saudaranya? Mereka bertiga adalah pahlawan di masa sulit ataupun masa perang. Aku tahu kesediaan mereka. Dan aku tahu apa yang harus aku lakukan. Jangan berbicara yang bukan urusanmu, Bakar. Dahulu, hamba juga percaya, Tuan, dengan ketulusan Tajudin. Andai saja, hamba tidak mengetahui sesuatu yang mungkin Tuan juga tidak ketahui. Lalu, apa sesuatu yang kau ketahui tentang Tajudin yang tidak aku ketahui? Tuanku, sejak pertemuan tali kekerabatan, Tajudin sudah mulai berani mengatur-atur urusan kerajaan. Yang membuat hamba terkejut, dia sudah mulai berani menyodorkan Putri Zen kepada Mamu sahabatnya itu, Tuan. Tajudin, berani-beraninya dia mengatur urusan seperti itu tanpa sepengetahuanku. Bertindak seenaknya saja tanpa seperizinku terlebih dahulu. Benar, Tuan. Yang hamba khawatirkan, Tajudin akan bertindak ceroboh. Bisa saja dia menanamkan pengaruh dalam lingkungan istana ini, mengangkat dirinya sendiri sebagai pengganti pangeran. Tidak, Bakar. Aku bersumpah demi keagungan leluhurku, aku tidak akan membiarkan semua itu terjadi. Benar, pangeran. Jangan sampai tahta diambil alih oleh Tajudin.
Sungguh Bakar, aku tidak menyangka Tajudin akan bertindak sampai sejauh itu. Tentu saja Pangeran. Kalau tidak, mana mungkin hamba menjadi penasihat istana. Jangan sombong kau Bakar. Sudahlah. Lebih baik aku main saham saja. Tuan juga bermain saham? Tentu. Kalau tidak main saham, mana mungkin aku jadi raja. Mohon maaf tuanku, maksud daripada kedatangan kami beserta rombongan adalah untuk melamarkan saudara kami Mamu dengan Putri Zain. Tidak. Tidak akan ada pernikahan Zain dengan Mamu. Maafkan kami tuanku, jika kami terlalu cepat mengajukan lamaran setelah sebulan pernikahan hamba dengan Putri Siti. Sampai kapanpun tidak akan ada pernikahan Zain dengan Mamu. Camkan oleh kalian semua. Bisa jadi Zain akan melajang sepanjang hidupnya di istana ini, tapi tidak akan kunikahkan ia dengan Mamu. Kalian tidak perlu tahu apa alasannya. Aku sendiri yang menentukannya. Mulai saat ini kalian tidak perlu datang lagi di istanaku hanya untuk membicarakan hal bodoh seperti itu lagi. Kecuali jika kalian ingin memperlihatkan gelagat kalian yang bodoh itu kepadaku. Tapi Tuan... Mohon maaf Tuan Tajudin. Ada apa ini? Aku minta tahu. Matahari, masih berapa lama lagi kau akan tenggelam? Apakah kau tidak tahu? Aku di sini hanya sendiri, Matahari. Tak ada lagi Putri Siti, tempatku mengadu dan mengeluh. Putri Siti, apakah kau sudah mendengar tentang berita ditolaknya lamaran kekasihku Mamu? Sungguh Putri Siti, saat itu juga hatiku telah kehilangan jiwanya. Hanya mampu menunggu pagi di kala malam, menunggu malam di kala pagi. Menatap terbinang tenggelam tanpa melakukan apapun. Putri Siti, aku ingin sekali bertemu denganmu. Menceritakan kisah sedihku dan mendengar cerita bahagiamu. Tuan Putri. Tuan Putri. Sudah cukup Putri. Sampai kapan air mata itu akan terus mengalir deras Putri? Hentikanlah Putri. Kendati Tuan Putri dan Putri Siti sudah berpisah, hamba yakin Putri Siti di sana pasti sudah berbahagia Putri. Lantas
Mengapa Tuan Putri terus terpuruk seperti ini di sini, Putri? Sudah cukup, Putri. Hentikanlah segala keresahan ini. Selamat datang, wahai pelipur lara. Wahai cawan yang menyegarkan tenggorokan yang kering. Memberi panorama untuk mata yang sembabkan sayu. Hai Lana, semua para perindu telah bertemu dengan kekasihnya dalam mihrab kebahagiaan. Dan inilah hatiku, hai Lana, yang sepi, hampa, dan penuh sayatan luka. Hai Lana, jika Tuhan menciptakan kebahagiaan untuk setiap manusia, apa mungkin, hai Lana, Tuhan lupa mentakdirkannya untukku? Tidak, Putri. Sudah cukup, Putri. Sungguh, hamba tak sanggup melihat Tuan Putri terus seperti ini. Katakanlah, Putri, apa yang dapat Hailana tua ini bantu untuk meringankan beban Tuan Putri ini? Sudahlah, Hailana. Pergilah. Aku hanya ingin sendiri. Baiklah, Putri. Jika memang itu yang dapat meringankan beban Tuan Putri saat ini, hamba pergi, Putri.